Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan rahmancyber.net. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu DA, PA, DR, dan UR. Apa perbedaannya dan apa sih itu semuanya istilah itu? Sebenarnya merupakan tingkatan pembelajaran yang selanjutnya, karena kita kemarin sudah belajar mengoptimasi website kita menjadi dari domain.blogspot ke .com atau .net gitu ya teman-teman, dan kita juga sudah mengoptimasi untuk HTTP-nya, protokolnya HTTP menjadi HTTPS. Nah, ini ada tingkatan selanjutnya nih. Jadi saya anggap di situ kan itu udah awal nih dari pembelajaran blogger dari awal, ketika pengenalan kita buat blog, terus pengenalan beberapa tool yang ada di situ, yang ada di blogger gitu ya, dashboard dan lain sebagainya, dan beberapa juga untuk variasi-variasinya sudah saya bahas di blogger 1, 2, 3 dan sampai yang terakhir kemarin adalah HTTP. Sekarang ini kita coba masuk ke SEO, Search Engine Optimized, SEO. Jadi sebenarnya tidak hanya di kalangan website saja, karena nyatanya juga blogspot, walaupun pakai blogger itu juga dinamakan website ya, website seperti itu. Jadi tidak melulu itu yang pakai hosting. Terus di pembahasan ini biasanya DA, PA, DR, UR itu di kalangan SEO dipakai istilah ini. Berapa sih DA-nya, PA-nya berapa sih DR-nya, UR-nya berapa? Ya, untuk mengukur kualitas sebuah website. Walaupun sebenarnya itu adalah prediksi, semacam metrik analisa. Jadi tidak pasti gitu ya. Jadi analisa sebuah website yang akan saling bersaing di katakanlah di search engine, misalnya Google gitu ya teman-teman. Jadi bersaing di sini. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada keyword, terus ada positioning, penempatan, nice dan lain sebagainya. Kenapa alasannya seorang blogger itu harus punya satu topik yang kuat gitu ya. Dan kenapa kok kita posting tetapi kok kita nggak jadi yang pertama gitu ya, yang ketika kita cari judulnya seperti itu. Kenapa? Kita akan bahas di sini. Yang pertama kita bahas melalui jalur DA, PA, DR, UR. Apa sih DA, PA, DR, dan UR? Dan ini adalah dari yang beberapa hal yang saya tahu sebelumnya dari mengelola website teman-teman ya. Jadi di sini kalau kalian lihat di sini rahmancyber.net ini saya optimasi sendiri teman-teman ya. Jadi di sini kita masih belajar bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan traffic yang tinggi gitu ya di era persaingan global yang masif ya. Di sini saya katakan masif. Kenapa? Kalau di 2017 ke bawah sebelum itu masih belum terlalu seperti ini teman-teman. Tapi ketika masa pandemi ini teman-teman, semuanya langsung online, ngeri. Jadi kayak kita itu trafficnya tadi masih kecil, tiba-tiba langsung membludak gitu ya. Ini semakin traffic membludak kan persaingan semakin tinggi. Maka dari itu di sini mungkin ada yang langsung, aku tak ikut seminar sana, SEO misalnya gitu. Karena memang SEO ini sangat vital, teman-teman, penting banget jika kamu mengembangkan website itu bukan karena sekedar hobi. Kalau sekedar hobi, SEO ini tidak terlalu penting. Yang penting kamu nulis. Nah, tetapi ketika kamu itu ada tujuan profit juga di situ, profit kita memasukkan gitu ya teman-teman, pemasukan. Misalnya di sini di rahmancyber.net ini kita memasukkan dari iklan seperti ini. Jadi ketika orang ngeklik iklan misalnya gitu, atau halaman ini menampilkan iklan, itu juga dihitung. Tetapi kalau halaman ini menampilkan iklan seperti ini memang kecil ketimbang ketika orang mengklik iklannya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Loh bang, kenapa nggak diklik sendiri aja gitu ya? Ya kita di sini main jujur saja teman-teman, alias fair play. Karena kita tahu bahwa yang ada di sini itu kan dia juga bayar. Orang-orang yang ada di sini itu teman-teman, ini pada bayar semua ini. Dia bayar,
dia bayar. Nah kalau ini yang ngeklik adalah web administratornya sendiri, ya kasihan juga teman-teman ya. Artinya ketika mereka itu kan iklan itu kan tujuannya buat agar mendapatkan pengunjung baru gitu ya. Ya maka dari itu ya sudah seperti inilah. Dan ternyata it's not easy man. Ini tidaklah mudah. Semudah kamu ngeklik sendiri ini. Mungkin dapat banyak. Nah tapi seperti itu tadi. Kasihan customernya mungkin pause gitu ya seperti itu. Jadi kita biar sama-sama enak, nggak masalah ya, walaupun pada kenyataannya memang agak susah juga mendapatkan pemasukan yang lumayan gitu ya di sini, karena memang persaingannya semakin ketat gitu ya di sini. Oke, seperti itu lah. Kembali lagi ke DA, PA, DR, UR. What is it ya? What is it? DA, PA, DR, UR itu merupakan sebuah metrik teman-teman sebenarnya. Jadi kedua ini adalah metrik untuk menghitung kualitas. Nah tetapi ini tidak pasti, ini adalah analisa ya teman-teman. Jadi untuk mengukur kualitas sebuah website dengan website lainnya, katakanlah ada dua kompetitor dengan barang yang sama ya, seperti itu ya teman-teman. Mereka saling ngintip nih satu sama lain. Jadi misalnya yang sini itu pas DAP-nya naik, bagaimana agar aku juga bisa naik gitu. Jadi katakanlah dua kompetitor itu saling bersaing, saling kayak ujian gitu ya teman-teman. Hasil perankingannya akan muncul di situ, dan itu berpengaruh ketika kamu itu untuk profit atau untuk usaha mungkin kali ya, itu berpengaruh. Makanya kebanyakan kalau pengusaha itu kebanyakan memang cara instan. Jadi mereka memang pasang iklan seperti ini teman-teman. Pasang iklan seperti ini, dan dia ada yang nampil di sini di pencarian di search seperti ini. Jadi kan nanti biasanya akan ada di atas sendiri gitu ya teman-teman, tanpa harus susah-susah optimasi. Tapi ya itu mengeluarkan biaya juga teman-teman ya. Seperti itulah. Ya memang kalau misalnya pembisnis memang tidak pikir panjang, yang penting udah keluarkan gitu ya. Nah, tetapi di sini kita beda karena kita adalah publisher, pengelola website. Jadi di sini kita juga belajar nih dari sini. Di sini belajar bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan traffic. Salah satunya adalah membuat website kita menjadi lebih berkualitas, gitu ya. DA atau PA itu dikeluarkan oleh MOS, dan DR dan UR itu AREF. Jadi keduanya itu sebenarnya satu paket tapi berbeda. Ya. Jadi gini, domain authority itu dia ada untuk menghitung kualitas dari domain. Berbeda dengan page authority. Page authority itu spesifik ke halaman. Nah, katakanlah ini. Nah, di sini mana deh? Ini domainnya yang mana? Domainnya adalah ini, rahmancyber.net. Karena di sini aku pakai subdomain. Jadi aku menerapkan teknik subdomain, teman-teman ya. Sebenarnya bukan tidak serta-merta itu mempengaruhi SEO si subdomain. Subdomain itu hanya untuk memisah agar tidak terlalu mencampur. Karena di sini saya ada interest ke bisnis juga. Jadi makanya aku buat sendiri. Jadi untuk menampung pembahasanku seputar bisnis, khusus tentang bisnis. Sedangkan untuk yang ini itu memang campuran gitu ya, teman. Nah, itu adalah DA-nya. DA itu mengukur ini, domainnya, rahmancyber.net. Nah, sedangkan page authority itu dia mengukur ini teman-teman, tiap halaman. Misalnya ini, cara mengubah domain blogspot menjadi domain custom sendiri ini, yang kemarin ya, ini juga sudah tak buat artikel di sini. Sebenarnya ini adalah halamannya. Jadi PA itu kekuatan dari halamannya. Nah, kebayangkan ternyata pekerjaan seorang SEO analis itu juga tidaklah mudah. It's not easy man. Karena pertarungannya itu tidak hanya sekedar udah selesai begitu, enggak. Karena di situ akan ada pesaingnya banyak banget teman-teman. Ya banyak banget. Tuh kan kalau kalian lihat banyak banget gitu ya. Jadi berat juga teman-teman, nggak gampang. Makanya kalau di sini kita kelola sendiri seperti ini ya memang kita bekerja keras banget gitu ya, untuk dapat bisa menjadi ranking pertama gitu ya.
di keyword yang trafficnya tinggi ya. Artinya kalau di sini kalian lihat cara mendaftar domain CCTLD, ini adalah judul saya. Trafficnya ini mungkin belum terlalu banyak ya. Traffic dari keyword ini long tail keyword ini teman-teman ya. Long tail keyword itu biasanya masih sepi. Long tail itu apa? Kumpulan dari ini teman-teman, dari keyword. Misalnya ini cara, ini keyword, terus ini jadi cara mendaftar domain 3, ini menjadi 3. Long ini berarti panjang, di domain yang panjang, turunan. Nah ini kan jadi kayak turunannya dari keyword long tail ya. Ada pembahasannya sendiri, sebenarnya banyak juga sih pembahasannya di internet tentang long tail. Yang jelas ini adalah long, panjang banget. Ini judul karena di sini kumpulan dari beberapa keyword jadikan satu gitu ya. Ini masih sepi. Nah coba bayangkan kalau misalnya cara mendaftar domain CCTLD ID saja gini guys. Ini berarti kumpulan dari beberapa keyword ya. Kita enter. Nah, itu kalian lihat. Mana? Sudah nggak ada di sini. Ya, jelas di sini yang berkuasa adalah yang penyedia layanan domain hosting. Karena ini memang salah satu ranahnya. Ya, ini salah satu ranahnya. Kita bisa lihat itu adalah, kita bisa analogikan itu merupakan kekhususan mereka di bidang itu. Nah, ketika di sini punyaku itu adalah gado-gado dan saya mencoba untuk itu, maka yang terjadi adalah itu tadi. Jadi hanya bisa menguasai long tail keyword. Ini kumpulan keyword yang panjang dan masih sepi pengunjung gitu ya teman-teman. Dan kalau misalnya itu nanti ya teman-teman, itu nanti sudah banyak pengunjungnya, pasti akan ditarget dan punyaku akan turun gitu ya. Jelas kalah. Kita lihat ya, mana posisi nomor 4 guys. Posisi nomor 4 aja udah nggak ada nih. Tuh kalian lihat nih, nggak ada. Udah, kita lihat posisinya, posisi berapa ya. Kalau nggak ada di 11 ya sudah ya. Kalau kita lihat sampai 11, coba 9. Oke, belum ada nih. Oke, 10. Sekarang kita lihat 10. Oke, masih belum ada kawan-kawan. Mentok 10 teman-teman. Dan ternyata di sini nggak ada. Berarti ada 2 kemungkinan. Di sini karena domain authority saya rendah. Yang kedua karena saya tidak melakukan optimasi secara masif di sini, di artikelnya yang menargetkan keyword ini. Tuh, ini salah satu SEO juga nih teman-teman ya. Ini saya nggak melakukan optimasi. Jadi di sini memang masih belum teroptimasi sama sekali. Jadi saya masih berpegang pada judul ini teman-teman yang menjadi kekuatan. Lain sebagainya belum. Kita lihat. Bahkan untuk sekedar artikel saja di situ butuh dioptimasi. Ini belum kita membicarakan link building, belum yang lainnya. Nah itu adalah back authority atau PA ya. Nah ini tadi. Jadi ada 2 nih, DA dan PA. Dan kedua metrik ini dikeluarkan oleh Moz. Moz itu adalah merupakan sebuah perusahaan. Nah ini dia teman-teman. Ini adalah Moz. Jadi semacam SEO analysis tool. Di mana di sini kita bisa menganalisa website kita dan kompetitor kita. Moz sendiri juga dia ada ini juga Moz Bar. Nah teman-teman ini dia. Jadi kita bisa melihat langsung PA DA-nya.
kompetitor kita. Kalau seperti ini, di pencarian seperti ini, yang paling penting itu adalah PA-nya teman-teman ya. Seberapa kuatkah PA itu? Nah, jadi ketika blog kalian atau website kalian itu tiba-tiba banyak dibanjiri banyak komen, nah kalian bisa langsung berkesimpulan bahwa PA-nya itu tinggi banget. Ya, jadi optimasi kamu itu tinggi banget sehingga banyak yang komen di situ. Kita nanamkan backlink walaupun no follow gitu ya biasanya. Kalau di blogger itu biasanya no follow. Gitu. Jadi DA PA ya, udah clear ya sampai sini. DA PA dari Moz. Moz itu adalah dia penyedia ini tadi ya, tool buat SEO, analisa SEO seperti itu. Jadi mengukur kualitas website kita dibandingkan dengan website-website lainnya. Dan ini juga tidak gratis teman-teman, berbayar. Nah, ya ini dia berbayar teman-teman. Jadi ini yang pay yearly itu dia $79 per bulan. Sedangkan untuk yang pay monthly itu $99 per bulan. Oke, kita lihat nih. Work involves keyword research? Check out Keyword Explorer from Moz. It gives you more and better results in less time. With Keyword Explorer, you can easily get the search volume, difficulty, and opportunity scores for thousands of keywords and download the data for further analysis. Compare yourself to the competition and get a comprehensive list of keywords from the largest English language database on the web. Wow. Jadi mereka udah punya database-nya. Kita tinggal analisa semuanya di situ. Jadi semuanya udah disajikan dan itu adalah tool yang sangat berguna untuk SEO analisis, untuk memudahkan. Karena kalau manual di sini ya seperti saya, jadi saya manual semua teman-teman. Jadi saya optimasi website ini, teman-teman ya. Website ini itu benar-benar saya optimasi sendiri. Karena di sini saya tujuannya adalah untuk belajar juga. Ternyata memang it's not easy, man. Dan tool itu untuk memudahkan SEO analisis untuk bisa meningkatkan tadi kualitas halaman, atau dari kualitas halaman itu juga akan berpengaruh ke domain authority-nya. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, biasanya karena di sini saya bermain free, teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa melakukan pengujian di sini secara terus-menerus gitu ya, karena dibatasi teman-teman ya, dibatasi 3 atau 3 kali itu udah limit gitu ya, teman. Nah, biasanya aku pakai ini. Nah, ini dia website SEO Checker. Ini gratis teman-teman. Cuman satu kali penghitungan itu dibatasi 3 teman-teman. Ini walaupun ini ada buat bulk ya. Bulk itu artinya kita bisa ngecek banyak gitu ya. Tapi ini maksimal 3 teman-teman ya. Soalnya aku masukkan 4 itu nggak bisa. Nah, ini aku sedang menganalisa ini teman-teman. Jadi ceritanya adalah artikelku yang ini teman-teman ya. Ini dulu itu sempat masuk ke SERP teman-teman ya. Jadi search engine result page ya. Jadi hasil perankingan dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang tadi loh ya, yang ini. Tetapi ternyata setelah dicek, saya 3 tahun kemudian nih, karena memang aku jarang ngecek. Ini lama banget ini singkat banget. Ini aku dapat dari mana ya ini ya dulu. Dari seminar kalau nggak salah ya. Ada poin-poinnya, harus tak jabarin sendiri. Terus ini 2017 gitu ya, masih ketal-ketalnya karena ini waktu kuliah dulu ya. Terus ini tiba-tiba saja ini menurun gitu ya teman-teman. Dan mungkin ini udah lama menurunnya gitu ya. Soalnya ini dia langsung dapet ini loh, trafficnya ya lumayan sih awal-awal segini, tapi langsung bet gitu ya. Karena ketika kalian dapat traffic seperti ini di atas 1000 itu tandanya itu kalian udah masuk ke SERP teman-teman ya. Beda dengan ketika ini 80, 72 dan lain sebagainya gitu ya. Ini yang atas-atas. Jadi katakanlah gini, kamu itu udah masuk ke SERP tapi ada yang geser lagi. Akhirnya menurun dan mandek. Ya, trafficnya mandek. Nah, kalau yang seperti ini 59, 39 itu biasanya cuman bertahan sedikit. Jadi ketika kalian post itu biasanya akan
biasanya ya, kalau misalnya kalian sudah mengatur di Google Webmaster, ketika kalian sudah mendaftarkan peta situs kalian di sini, ya, ini otomatis kalian udah di crawl, kalian udah daftarin propertinya di Google Search Console. Artinya ketika kalian itu langsung post artikel, itu akan langsung ada di situ ya. Mungkin di beberapa keyword tertentu bisa langsung naik. Nah, itu kayak kamu dinaikin dulu, lah nanti beberapa hari kemudian maka akan dihitung gitu ya. Akan dihitung trafficnya, kira-kira banyak enggak. Kalau misalnya enggak ada yang tertarik, ya sudah, kamu akan turun lagi. Turun dan akhirnya hilang gitu ya. Seperti ini misalnya. Ya, ini 59 ini saya katakan ini mandek. Ini mandek dan butuh dioptimasi atau memang ini enggak laku gitu ya. 59 trafficnya, cuman 59. Nah, sedangkan ketika ini trafficnya di atas 1000 seperti ini mungkin kemungkinan ini dia sudah masuk ke search engine result page-nya ini teman-teman ya, udah masuk ke sini. Nah, tetapi memang digeser oleh kompetitor lain. Nah, ya mungkin dari analisa dari alat kayak gini teman-teman ya. Nah, ini karena ini seperti ini tuh mudah banget. Dan ini tadi seperti yang dijelaskan dia. It's easy to create keyword lists. Nah, jadi mainnya udah keyword dan lain sebagainya ya. Keyword list. Save your research. Nah, ini adalah salah satu fitur dari itu tadi. Ya, kalau misalnya kalian berlangganan premium, ya premium. Ini yang mouse ya teman-teman, mouse bar. Nah, kalian akan dapat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini lebih enak. Kalian bisa lihat, oh iya ternyata itu kalah di situ ya keywordnya ya. Oke, aku optimasi lagi. Optimasi nanti ada SEO on page, SEO off page dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi it's not just this gitu ya. Jadi bukan hanya ini teman-teman, enggak hanya ini doang gitu. Jadi ada banyak sekali. Makanya kalau misalnya kalian kalau kerja tim itu biasanya lebih cepat gitu ya teman-teman dibandingkan kerja single fighter gitu ya. Makanya di sini kita perlu melakukan, ya setidaknya kita petakan dulu lah. Kita petakan dulu. Kita petakan kalau misalnya memang butuh tim ya sudah butuh tim gitu ya. Memang untuk mencari tim itu nggak mudah. Oke, selanjutnya di sini berapa sih? Waduh, 30 menit. Kita sudah berbicara tentang mouse. Nah, kamu bisa belajar nih di sini di mouse.com ini. Ini banyak sekali ilmu SEO di sini. Nah, cuman bahasa Inggris. Cuman bahasa Inggris aja di sini. Ini kalau kalian lihat nih di forum-forum pun juga, which SEO metric is most important? All the things equal on page, the breaker could come down to. Jadi ada beberapa komponen di sini. The links, mobile friendly, trustworthy, terus expertise, demonstrate. Jadi di sini ada expertise-nya untuk mempublikasikan sebuah konten. Jadi kontennya itu juga dinilai gitu ya teman-teman. Jadi tidak sekedar masang keyword aja, terus overall authority. Bahkan HTTP sama HTTPS juga teman-teman ya, usability of the site. Nah, seperti itu teman-teman untuk mouse. Nah, sekarang DR sama UR. Di sini agar kita tidak melebar nih. DR itu adalah domain rating ya, sesuai yang ada di sini. UR adalah URL rating. Sebenarnya ini sama teman-teman. Kedua ini sama. DR itu adalah untuk domain halaman cyber.net tanpa www atau nah misalnya berhalamannya ini. Oke. Jadi dua itu sama, hampir sama. Jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Cuman untuk Ahref ini juga sama karena ini metrik beda perusahaan. Ahref. Nah, seperti ini, beda perusahaan. Di sini saya akan contohkan langsung saja ya. Di sini katakanlah aku akan rahmancyber.net analyze. Untuk yang ini kita bisa memakai yang ada di bawah nih. Ya, ini ada di bawah ini ada beberapa free tool. Ada kita ngecek backlink, website authority. Nah, ini dia.
Oke. Yep. Domain ratingnya rendah, 6.